Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sconegoro FM. Waalaikumsalam. Oke, yang dipancarkan dari lantai 2 Gedung Rawat Jalan RSUD Sconegoro Wonosobo, Jalan Sconegoro nomor 1 Wonosobo Barat, Wonosobo. Bertemu lagi dengan saya Dr. Arlin Yonita SPPD dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Dan dalam rangka Hari Ginjal Sedunia, saya mengundang seorang teman sejawat saya. Beliau adalah Dr. Ardiasi SPPD KGH Finasim atau spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Finasim. Selamat siang. Assalamualaikum Dr. Ardiasi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, Dr. gimana? Arlin. Sukoharjo gimana hari ini? Hujan atau gimana? Oh, hujan rintik-rintik, Dok. Ya, kemarin-kemarin gimana? Hujan deras? Deras. 3 hari 4 hari berturut-turut. Oke, semoga nggak banjir ya Dr. Ardiasi ya. Amin. Amin. Oke. Ya. Sebentar, Mas 2D udah. Sudah, oke. Kita akan bahas tentang gagal ginjal kronik. Jadi saya sampaikan pengantar bahwa penyakit gagal ginjal kronik itu menurut riset kesehatan dasar tahun 2018 merupakan ada 4 dari 1.000 penduduk Indonesia yang menderita penyakit gagal ginjal. Dari data BPJS tahun 2018 ada 2,4 triliun yang digelontorkan untuk pembiayaan penyakit ini setelah penyakit katastrofik nomor 2 di Indonesia setelah penyakit jantung. Dan di Indonesia sendiri besar ya, Dok. ya besar ya. Data IIHME Global Burden Disease tahun 2017 dari total kematian 1,5 juta orang penyakit ginjal kronis, urutan ke-13 penyebab kematian atau 2% dari total kematian. Dan tampaknya dari tahun ke tahun angka penyakit gagal ginjal kronik ini makin meningkat, Dr. Adi sih atau gimana? Betul ya, betul. Jadi memang semakin hari semakin meningkat dan juga untuk BPJS memang biaya yang harus dikeluarkan lumayan tinggi ya. Jadi BPJS itu mengeluarkan biaya untuk pasien-pasien kita yang gagal ginjal kronik, apalagi yang hemodialisis, ya, ada CAPD ya, ada transplant, itu menempati urutan kedua setelah pembiayaan untuk penyakit-penyakit jantung. Jadi memang cukup besar ya, cukup besar dan juga cukup cukup banyak ya. Jadi setiap pekan itu kalau di rumah sakit saya pasti ada pasien baru yang harus memerlukan terapi pengganti ya, seperti itu. Oke, kita obrolin tentang ginjal dulu ya dokter ya. Jadi setiap orang itu punya ginjal 2, satu di bagian kanan, satu di kiri. Jadi organ ini berfungsi untuk menyaring limbah dan kelebihan cairan dari dalam darah. Kemudian fungsinya yang lain adalah mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang tidak terpakai di dalam urin. Fungsi yang lain gimana lagi dok? Ini sampai orang yang orang ginjal kita itu ada 2 ya, itu menghasilkan hormon renin ya, namanya hormon renin, namanya sih bagus ya. Kayak Renita gitu ya. Untuk membantu mengatur tekanan darah kita ya. Jadi kalau ginjalnya terganggu, maka seringkali pengaturan tekanan darah ini juga terganggu ya. Maka seringkali pasien-pasien dengan gangguan gagal ginjal itu tekanan darahnya atau tensinya juga ikut naik ya. Nah, kemudian ada lagi hormon yang namanya eritropoietin ya, atau kita sering singkat EPO ya. EPO. Nah, ini berfungsi untuk memproduksi sel darah merah kita ya. Nah, jadi kalau ginjal kita terganggu, sel darah merah produksinya turun, maka akibatnya adalah HB kita atau HB pasien yang menderita gagal ginjal kronik ini akan sering di bawah normal ya. Nah, akibat selanjutnya ya gejala-gejala anemia, mudah lelah, mudah letih, ya, lesu dan seterusnya, ya. Nah, kemudian ginjal kita ini juga mengatur kadar garam, ya. Nah, garam ini penting dalam tubuh kita.
boleh kurang, nggak boleh lebih ya dok ya. Iya. Kalau kurang juga lemes sekali ya, kita nggak ada tenaga ya. Kalau kelebihan juga akan mengganggu ke otak ya. Nah, ini juga diatur sama ginjal. Kalau kelebihan dia akan dikeluarkan ya, seperti itu. Kalau kurang akan ditahan sehingga kadarnya normal. Tapi kalau ginjal kita terganggu, pengaturannya juga akan ikut terganggu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada untuk tulang ya. Jadi senyawa aktif dari vitamin D itu diproduksi di ginjal. Nah, kalau ginjalnya terganggu, itu produksi atau vitamin D yang aktif itu akan berkurang ya, sehingga kesehatan tulang pun bisa ikut terganggu ya. Maka pasien-pasien yang sudah gagal ginjal kronik lama itu biasanya kadang juga mengeluh kayak nyeri-nyeri seperti itu ya dok ya. Iya. Jadi nampaknya ginjal itu ukurannya kecil ya dokter, tapi fungsinya luar biasa ya dokter ya. Ya, ukurannya sekepal ya. Sekepal orang dewasa itu untuk sekitar 10 sampai 12 kali 5-6 cm ya. Ya. Seperti itu. Paling itu beratnya hanya berapa, setengah kilogram gitu ya dokter? Nggak nyampe ya. Nggak nyampe, kecil ya bang ya, 300 gram paling ya. 300 gram, tapi kalau fungsinya terganggu total maka itu mengancam kehidupan ya dokter ya. Betul sekali. Ginjal kita ini setiap hari menyaring sekitar 1.500 liter darah kita ya. Luar biasa ya. Karena setiap detik mendapat kiriman darah ya dok ya, untuk dicuci berulang-ulang. Untuk dibersihkan ya. Tadi membuang orium, membuang kreatinin ya. Dan mungkin ada obat juga yang dibuang lewat ginjal ya. Iya. Nah, kemudian ada kalium, elektrolit tadi, natrium yang kelebihan dibuang ya. Itu sehari dia menyaring 1.500 liter. Berapa ya? 1 truk mungkin ya. 1.500 liter darah. Ya, pakai galon yang 10 literan berarti ada 150 galon ya. Itu menghasilkan urin 1-2 liter ya dokter ya. Ya, sekitar 1,5 liter. Jadi disaring, nanti kencing atau urin yang diproduksi normal itu kurang lebih 1,5 liter ya. Jadi prosesnya sungguh luar biasa ya. Maka kalau terganggu ya akan terganggu kita ya, seperti itu. Makanya mungkin dari dunia internasional menetapkan Hari Ginjal Sedunia itu supaya orang-orang jadi lebih aware terhadap fungsi ginjalnya masing-masing gitu ya dokter ya. Betul, jadi Hari Ginjal Sedunia itu diperingati setiap Kamis ya, setiap Kamis minggu kedua di bulan Maret. Oke. Ya, di bulan Maret. Nah, dan tiap tahun diperingati di seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Jadi, Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day gitu ya dokter ya. Jadi betul. Itu nggak tergantung tanggal ya, tergantung harinya ya, Kamis minggu kedua. Hari Kamis. Ya. Pekan kedua. Hari ini jatuh tanggal 9 Maret ya. 9 Maret. Ya, jadi kita udah mendahului membicarakan tentang ginjal ini ya dokter Ardiasi ya. Oke deh, kaitannya dengan penyakit ini dokter. Kita ke penyebabnya. Jadi orang ingin tahu apa saja sih yang menyebabkan penyakit gagal ginjal ini, apakah dari penyakit yang lain yang akhirnya endingnya menjadi gagal ginjal kronik, atau ujuk-ujuk bisa memang primer hanya di ginjal saja, atau akibat dari tempat lain dokter? Kalau gagal ginjal kronik ya itu banyak sekali penyebabnya ya. Untuk di Indonesia paling tinggi memang hipertensi. Ya. Nah, hipertensi ini kadang kita nggak kerasa apa-apa seperti itu ya, merasa tidak pusing, merasa tidak ada gejala, merasa nyaman-nyaman saja meskipun tensinya tinggi ya. Nah, padahal kalau tensinya tinggi itu akan mengganggu dari arteri di dalam arteri itu pembuluh darah ya. Nah, tekanan pembuluh darah di ginjal itu akan meningkat juga ya.
Nah, 1 dari 10 orang sakit hipertensi atau darah tinggi itu akan berakhir dengan gagal ginjal kronis. Wow, jadi agak mengerikan ya dokter ya ini ya. Ya, kan ya, mereka kayak kita atau pasien-pasien kadang tidak menyadari ya. Iya. Ada yang katanya, saya biasa dok, tensi saya 200, nggak pusing, nggak ada keluhan. Justru gitu, itu tidak punya alarm ya dokter ya. Nggak ada alarm, justru ini yang bahaya gitu ya. Ya jadi hipertensi memang disebut silent killer ya dokter ya. Silent, ya. Yang dari penelitian pernah bahwa lebih dari umur 15 tahun 30% orang mengalami hipertensi gitu ya dokter. Apa angkanya menjadi lebih besar sekarang atau masih sama dok? Lebih banyak ya, sekarang anak-anak yang gagal ginjal pun juga banyak ya, umur 17, kurang dari 20 pada sudah hemodialisis ya. Terlalu dini ya. Maka ini perlu diperhatikan, darah tinggi ya. Iya dok. Kemudian penyebab yang kedua itu diabetes mellitus ya, atau kencing manis atau DM. Ya, nah kalau DM itu menyebabkan gagal ginjal ya, itu juga cukup banyak di Indonesia, penyebab nomor 2 ya. Nah di sini mekanismenya itu biasanya saringannya bocor ya kalau kita menerangkan ya. Bocor gitu ya dok ya. Ya, jadi protein yang harusnya tidak dibuang gitu ya, dia akan dibuang ya. Maka kalau orang sakit gula ya atau DM ya, itu dicek pipisnya atau kencingnya, itu proteinnya bisa positif ya. Kalau untuk yang deteksi lebih awal mungkin bisa ngecek yang protein kecil namanya albumin. Ya, cuman pemeriksaannya jauh lebih mahal ya kalau kita ngecek albumin urin atau albumin di dalam urin atau kencing ya. Nah yang lebih ekonomis ya pakai urin rutin atau itu protein. Tapi kalau udah protein berarti bocornya udah makin gede ya dok ya. Iya. Ini yang terbanyak dari diabetes sama hipertensi tadi ya dokter ya. Ya, kemudian juga infeksi ya. Infeksi ginjal. Nah infeksi ini kadang kita nggak menyadari kapan terjadi infeksinya, nggak tahu persis ya. Ya, cuma nanti kalau kita lakukan USG biasanya kedua ginjalnya udah mengecil ya, ukurannya mengecil seperti itu biasa. Hanya menurun nefritis kronik ya. Jadi kronik itu berarti dia pernah infeksi dalam jangka waktu yang lama, nggak tahu kapan, seperti itu ya. Nah kemudian juga bisa misalnya ada sumbatan ya. Sumbatan itu karena mungkin ada batu ya, atau tumor di bawah ya. Tumor di bawah itu bisa tumor kandung kemih ya, atau tumor serviks ya kalau perempuan. Nah itu kadang menekan atau membuat buntu dari saluran kencing. Nah ini biasanya disertai dengan ginjal yang membengkak ya, tapi berisi kencing. Nah kita sering sebut hidronefrosis ya dok. Nah hidronefrosis. Nah kalau hidronefrosis atau sumbatan ini belum terlalu lama, kemudian kita perbaiki ya, ada batu dibuang batunya, ada yang menyumbat kita lepas sumbatannya ya, itu bisa membaik dok ya. Jadi seperti kayak gagal ginjal kronis ya, mungkin bisa ureum kreatinin bisa tinggi sekali, tapi kalau sudah diperbaiki, kalau belum lama bisa baik lagi ya, meskipun kadang tidak kembali normal ya dok. Enggak 100% ya dokter ya. Normal, ya di atas normal, tapi tidak perlu terapi pengganti ya. Ada juga yang kembali normal ya. Tapi kalau penyakitnya itu sudah lama ya, kita nggak tahu ya kapan mulainya, kan nggak tahu ya. Nah, ya kalau sudah lama nanti misalnya ada batunya sudah diambil, kemudian hidronefrosisnya atau cairan di dalam ginjalnya sudah dikeluarkan ya, tetap aja
urium atau kreatininnya itu tidak bisa turun kembali mendekati normal ya. Sehingga tetap aja memerlukan terapi pengganti karena dia sudah gagal ginjal kronis. Kalau asam urat juga bisa bikin gagal ginjal nggak, dokter? Bisa ya, asam urat ya. Asam urat itu nefropati urat ya kita menyebutnya ya. Iya. Jadi ada tumpukan-tumpukan kristal urat yang mengganggu dari kerja ginjal ya. Nah, ini kadang bisa juga keluar di kencing atau urin ya pada waktu pemeriksaan gitu ya. Ada kristal uratnya positif ya. Maka kalau ada yang asam uratnya tinggi ya perlu diturunkan. Ya, cuma ngeceknya harus benar ya. Kadang ngeceknya habis makan dicek ya tinggi gitu ya, Dok ya. Ya gitu ya. Ngecek ya. Oke, Dokter Ardiasih, ini kita break untuk sesi 1 ini di sela lagu dulu, Dokter. Ini saya pilihkan. Ini ada pilihan dari Fajar Istifa dari Rumah Sakit di Jambi. Dia memilih lagu Overjoy dari Stevie Wonder. Kita dengarkan dulu. Ya, mari. Oke, masih bersama saya Dr. Arlin Yonita dan saya masih bersama Dr. Ardiasih SPPD KGH di Sukoharjo. Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita tadi tentang diagnosis gagal ginjal ini, dokter. Sekarang tadi kita udah lihat gejalanya seperti apa, faktor resikonya apa saja. Bagaimana sih diagnosis ini ditegakkan, dokter? Bagaimana cara mengetahuinya ya, Dok ya? Kalau harus diperiksa apa aja? Kita fungsinya sudah menurun ya, Dok ya. Nah, yang pertama itu kita bisa melalui pemeriksaan darah ya, Dok ya. Nah, pemeriksaan darah itu bisa kita cek yang namanya urium ataupun ya, kemudian juga kreatinin ya. Nah, ini ada angka normalnya. Nah, maka kalau sudah ada lebih ya kita harusnya lebih waspada. Untuk orang-orang dengan sakit gula dan hipertensi minimal ya setahun sekali mungkin ya, Dok, kita cek ya. Nah, kemudian juga lewat pemeriksaan urin atau kencing. Nah, ini tadi kalau yang lebih awal bisa mendeteksi yaitu dengan albumin urin ya. Karena memang tapi untuk periksa sendiri memang biayanya agak lebih mahal ya. Tapi kalau sudah yang protein urin kan berarti sudah pasti positif ya. Kalau protein urin sudah positif berarti albuminnya pasti tinggi ya, dokter ya. Pasti sudah tinggi. Kalau albumin itu di atas 30 yang kita harus mulai memperhatikan faktor-faktor risiko tadi ya. Nah, kalau punya gula darah ya kendalikan, misalnya gula waktunya di bawah 200 ya. Kemudian kalau tensi ya di bawah 130/80 seperti itu. Nah, kemudian setelah darah, kencing atau urin kita bisa pakai USG ya. USG. Nah, dari USG kita bisa melihat apakah ginjalnya masih bentuknya normal atau tidak, apakah sudah mengecil atau justru membengkak ya. Nah, kemudian atau adakah kistanya atau tidak, seperti itu. Dan kadang-kadang justru satu nggak ada ya, Dok. Nah, jadi dengan USG kita bisa tahu oh ternyata ginjalnya cuma satu. Nah, itu ada. Jadi kalau ginjalnya satu kena faktor resiko kan berarti lebih rentan untuk mendapatkan penyakit ini ya. Kemudian bisa dengan ronsen ya, misalnya untuk apakah ada batu atau tidak ya. Seperti itu. Kemudian kalau yang lebih ini bisa pakai CT scan misalnya apakah ada tumor atau tidak ya, Dok ya. Jadi prinsipnya memang kalau itu memang harus dicari sebabnya apa sampai ketemu ya, Dok ya. Iya. Nah, jadi nanti kan berhubungan juga untuk mencegah atau supaya nggak lebih lanjut kalau itu belum stadium 5 ya, Dok ya. Nah, bagaimana untuk mempertahankan misalnya udah stadium 4 gitu ketemu ya, bagaimana supaya nggak cepat menjadi stadium 5 gitu ya. Atau mungkin bisa dipertahankan di situ atau bahkan kadang membaik ya. Ya, semoga bisa membaik.
harapannya bisa makin baik ya dokter ya. Oke, kita berlanjut nih dok ke pengobatan Iya. gagal ginjal kronik dokter. Jadi kalau udah dikasih tahu dokter itu harus bagaimana ini dok selanjutnya? Oke, gagal ginjal kronik ini kan ada 5 stadium ya dokter ya. Ya, 1, Ya. 2, 3, 4, 5. Stadium Yang paling berat 1, stadium 5 ya dokter. 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu sangat penting mengendalikan faktor resiko. Oke. Ya, faktor resiko. Jadi apa gulanya, tensinya, asam uratnya, ya. Seperti itu dikendalikan, ya. Kemudian juga mungkin kalau obat-obat untuk hipertensi diteruskan, ya. Bagaimana supaya tensinya bisa terkontrol. Jadi kemudian obat gula diteruskan, terutama yang aman untuk ginjal ya dok. Nanti dokter sudah tahu lah mana memilih ya obat gula yang aman untuk ginjalnya. Ya, kemudian kalau ada bengkak ya kita berikan obat untuk mengurangi bengkaknya, ya. Kemudian ada obat untuk kalau ada asam urat tinggi ya kita turunkan seperti itu. Ya, kemudian untuk kolesterol kalau sudah stadium 5 agak kurang manfaat sih sebenarnya obat-obatannya ya dok. Karena pengaruh ke ginjal langsung tidak ini ya, tapi mungkin untuk ke arah jantung ya dok ya. Iya. Ke arah jantung, mencegah untuk adanya plak ya seperti itu. Kemudian obat untuk anemianya HB yang rendah ya dok. Ini cuman kalau belum cuci darah atau hemodialisis itu obat-obat eritropoietin yang tadi kan kalau ginjalnya rusak eritropoietinnya berkurang itu belum ditanggung oleh BPJS ya dok. Iya, kalau mau beli ya dok ya berarti ya. Ya. Lumayan mahal ya Kalau dokter ya. Stadium lumayan sih. Kalau sudah stadium 4 mungkin bisa dipakai ya. Obat-obat injeksi lumayan ya. Ya kalau pasiennya punya biaya tambahan boleh, tapi sekarang kalau kita minta pasien beli kita sama BPJS disempen juga ya dok, jadi bingung ya. Nunggu stadium 5 dulu baru boleh dikasih ya dok ya. Kita ngasih resep luar kan nggak boleh juga. Iya, ya, betul. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian mungkin kita cek kadar besinya. Kalau kadar besinya kurang ya kita berikan suplemen untuk besi. Ya. Kemudian untuk dietnya, gimana tuh dok? Berarti harus ada perubahan pola hidup ya dokter begitu terdiagnosis itu. Ya, pola makan. Gimana jadi dok? Untuk proteinnya harus dikurangi, ya. Karena protein ini nanti menjadi limbah yang sangat berpengaruh terhadap kenaikan kreatinin ya. Kemudian mungkin kalium ya, makanan minuman yang mengandung kalium atau potasium tinggi itu harus kita perhatikan ya, karena kalau tinggi nanti mengganggu dari denyut jantungnya ya dok ya, bisa berhenti ya. Jantungnya berdenyut, nah ini bahaya sekali ya kalau jantungnya berhenti kan ya gimana ya. Nah seperti itu pengobatan kalau masih stadium 1, stadium 4 ya. Nah kalau stadium 5 semua tadi mungkin masih perlu dilanjutkan ya, gulanya nggak boleh tinggi ya, tetap harus diperhatikan. Nah ini ada yang namanya terapi pengganti ginjal ya dok. Apa aja tuh dok? Terapi pengganti ginjal ini yang banyak dilakukan di Indonesia itu saat ini adalah hemodialisis ya, atau orang awam menyebutnya cuci darah ya dok. Iya. Cuci darah. Nah cuci darah atau hemodialisis ini pasien datang ke rumah sakit ya, kebanyakan 2 kali sepekan, seminggu. Nanti kemudian di HD atau di hemodialisis ya sekitar 5 jam ya. Jadi memang pasien harus datang ke rumah ya dok ya. Iya, ke rumah sakit ya dok. Kemudian dialisis yang lain yaitu dialisis lewat perut ya, namanya CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis ya.
Nah, ini dipasang selang di perut, kemudian dimasukkan cairan untuk mencuci darah, gitu ya. Itu banyak 2 liter sehari mengganti 4 kali, ya. Nah, kalau hemodialisis kan cairannya dijirgen-jirgen itu ya, Dok, ya, masuk ke mesin, gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, pengganti ginjal itu transplantasi ginjal, atau orang awam kadang menyebut cangkok ya, tapi kalau cangkok ya kurang tepat sebenarnya ya. Kalau kita nyangkok mangga itu kan tumbuh ya. Jangan dibayangin kayak nyangkok mangga ya dokter ya. Jadi sama katanya cangkok. Nah, nanti kalau cangkok ginjal lo tumbuhnya kapan? Tumbuhnya kapan? Nah, transplantasi ya, gitu ya dok ya. Maka istilah yang tepat adalah tetap transplantasi. Ya. Jadi transplantasi ginjal. Jadi ginjal dari donor dipasang atau di pembuluh darah ya pasien. Jadi nanti pasien punya ginjalnya 3 ya dok. Iya. Ya. Yang 2 tetap punya pasien tidak diapa-apakan ditambah ginjal dari donor. Oke. Ya seperti itu dok. Jadi ada 3 pilihan itu kalau sudah gagal ginjal kronik stage 5 atau stadium 5 ya, di mana memang sudah perlu tambahan tindakan ya selain obat-obat yang tadi diminum, disuntikkan seperti itu dokter. Oke, kedengarannya sekarang kalau dari Kementerian Kesehatan memang disarankan karena biaya untuk hemodialisis ini tinggi sekali dokter. Kalau nggak salah 1 kali HD itu sekitar 850.000 sampai 1 juta rupiah dan itu sebulan 8 sampai 9 kali tergantung bulannya. Untuk menekan biaya itu maka pasien disarankan untuk CAPD cuci perut itu ya dok ya? Ya betul dokter. Jadi CAPD itu sebenarnya punya banyak keuntungan ya dokter ya. Apa aja dok? Misalnya pasien tidak harus sering ke rumah sakit. Hanya sebulan sekali ngambil cairan. Jadi, kalau pasiennya bekerja tidak sering izin ya dok. Nah, kemudian biasanya kalau pasien dengan gagal ginjal kronik stadium itu kan tetap masih ada sisa ginjal yang berfungsi baik meskipun persentasenya sedikit ya dok ya. Mungkin di bawah 30%, 20% ya dokter ya? Sedikit kali 15% mungkin ya. Nah itu masih bisa dipertahankan, ya dipertahankan. Jadi biasanya tekanan darahnya jadi lebih terkontrol ya. Biasanya obat tekanan darahnya bisa dikurangi kalau pasien-pasien pakai CAPD ya. Kemudian juga makan minumnya agak lebih bebas sedikit ya dok ya. Lebih santai ya, nggak seketat kalau pasien cuci darah ya dokter ya. Karena cucinya setiap hari, setiap jam ya. Sehari 4 kali. Dibuang. Yang hemodialisis kan ditumpuk ya, 3 hari, 4 hari baru dibuang. Ya. Kalau kekurangannya apa dok dengan CAPD ini? Kekurangannya ya pasien harus bersih ya. Jangan jorok ya. Kalau kemproh nggak bisa ya dok. Nanti infeksi. Nggak boleh jorok. Punya ruangan khusus dokter untuk mengganti cairan. Ruangan khusus, nanti ada syarat-syarat ruangannya, meskipun tidak harus mewah atau ini, yang penting bersih ya. Tidak ada hewan, tidak ada kipas angin, debunya dibersihkan. Nggak boleh sebelah kandang ayam ya dokter ya, atau kandang sapi ya. Nggak boleh ada kucing, anjing, burung di ruangan itu. Ruangannya khusus harus bersih. Oke dokter, kita break lagi dokter untuk yang ketiga ini. Kita putarkan lagu yang terkenal pada zamannya, Sobat dari Padi. Dokter tahu Padi nggak? Kelompok Padi. Apa? Padi tahu. Tahu. Suka nggak sama Padi? Ya ada beberapa lagunya yang tahu. Apa dokter Adiasi sukanya lagu apa? Bukan dangdut, bukan. Oke, sahabat Sehat Senegara. Kalau tak didengar ya didengerin aja. Oke, ikut aja ya dok ya. Kita dengarkan dulu lagu dari zaman old, Sobat Padi. Oke, masih bersama 1 jam bersama Dr. Arlin. Dan saya masih bersama Dr. Ardiasih, SPPD KGH di Sukoharjo RSUD Insinyur Soekarno. Oke dokter, kita lanjutkan di sesi terakhir ini ya dokter, tentang komplikasi dan pencegahan. Komplikasi dari gagal ginjal kronik ini apa saja dokter?
Komplikasinya cukup banyak ya. Ya. Jadi kalau orang sudah sakit gagal ginjal, ada banyak hal yang bisa mengikutinya. Ya, yang pertama adalah anemia ya, atau kurang darah ya kalau orang bilang ya, atau HB-nya turun ya. Ini tentu akan berakibat kita 4L ya, lemah, lesu, lelah ya, seperti itu. Kemudian karena fungsi untuk memproduksi urin atau kencing berkurang ya, cairan yang masuk ke tubuh kita akan menumpuk ya. Nah, ini akan menyebabkan biasanya bengkak ya dokter ya. Iya. Bengkak. Mulai dari kaki ke atas ya dokter ya, bengkaknya. Ya, bengkaknya kalau yang ini kaki ya, kemudian kalau ada jenis sindroma nefrotik itu biasanya dari kelopak mata ya dok ya. Iya. Dari kelopak mata dia akan menusuk, kemudian penumpukan cairan ini bisa sampai ke perut ya, perutnya jadi membesar. Kemudian bisa ke paru-paru ya. Paru-paru itu bikin kita pasien sesek ya, kemudian batuk-batuk ya. Bahkan bisa batuknya bercampur darah seperti orang TBC ya dok ya. Atau namanya udem paru ya, udem paru itu cairannya di paru-paru banyak ya. Ya, itu bisa sampai ada keluar darah waktu batuk ya. Kemudian juga bisa ke jantung dokter. Jadi jantungnya berisi cairan juga ya. Jantungnya membengkak atau perikard itu pembungkus jantungnya ya. Pembungkus jantungnya jadi membesar karena terisi cairan ya. Jadi kalau seperti ini pasti akan membuat tidak nyaman ya. Nah, kemudian orang yang sakit kronik itu pasti imunnya atau daya tahan tubuhnya menurun ya dokter. Jadi gampang sakit gitu ya dok? Lebih gampang sakit dibandingkan orang yang tidak gagal ginjal ya. Kemudian ke tulang tadi karena ada masalah pembentukan zat aktif vitamin D ya dok. Nah, maka akan membuat tulang kita mungkin agak lebih mudah patah dibandingkan orang yang tidak sakit gagal ginjal ya dokter ya. Nah, kemudian yang juga penting itu kalium ya dok. Gimana dok? Peningkatan kalium ini yang biasanya dibuang lewat ginjal ya. Nah, itu akan berbahaya bagi jantungnya gitu. Ya, kalau kadar tertentu bisa menghentikan denyut jantung. Nah, ini maka penting sekali pasien-pasien yang menderita gagal ginjal kronis ini mengetahui makanan-makanan atau minuman apa saja yang mengandung kalium yang cukup tinggi ya dok ya. Yang cukup tinggi ya. Kemudian untuk wanita usia subur yang ingin punya anak, nah ini harus juga memperhatikan ya, karena hemodialisisnya sih sarannya itu tiap hari sebenarnya dok, tapi kan di Indonesia pembiayaannya ya dok ya, mahal sekali ya. Ya, jadi nanti bayinya atau anak yang dikandungnya akan tidak sehat ya, kecil seperti itu ya. Resiko meninggal waktu di dalam perut juga ya dokter ya? Ya, kebanyakan nanti meninggal sebelum sebelum dia lahir ya. Nah, kemudian juga ke saraf dokter. Nah, saraf ini akan menyebabkan kerusakan saraf ya. Kerusakan saraf sehingga akan bisa menyebabkan kejang tadi, koma, konsentrasi terganggu ya, hilang disorientasi atau ini ya ngomongnya sendiri ya, ngomong sendiri seperti itu. Ya. Kalau itu dokter, kalau misalnya laki-laki yang menderita gagal ginjal ini kira-kira masih bisa membuahi istri nggak, atau istrinya masih bisa hamil? Bisa, tapi kebanyakan juga gairah seksnya menurun ya, meskipun tidak sampai impotensi seperti komplikasi DM ya. Ya, kecuali memang gagal ginjalnya karena DM ya. Nah, gagal ginjal karena yang lain masih bisa ya, tidak apa-apa. Jadi asal yang istrinya sehat ya dok ya. Iya. Oke dokter, ini kita ke pencegahan nih dokter ya.
pencegahan untuk mengatasi gagal ginjal ini harus bagaimana, Dok? Kalau yang belum punya faktor risiko atau yang sudah punya faktor risiko harus bersikap apa supaya ginjalnya tetap sehat seterusnya? Ya, kalau yang sudah punya faktor risiko ya diperbaiki faktor risikonya, ya. Gulanya jangan tinggi, tensinya jangan tinggi, seperti itu. Ya, kemudian juga aktivitas fisik, dokter, ya. Aktivitas fisik yang ringan, ya. Tidak harus berat-berat, enggak, ya. Ada yang menyarankan 150 menit setiap pekannya atau setiap minggunya, ya, dibagi beberapa sesi. Tidak boleh sekali ya, Dok. 2,5 jam, 150 menit 2,5 jam kalau sekali ya capek ya. Ya, bisa dibagi 3, dibagi 4. Dok, itu yang untuk stadium berapa, Dok? Kalau misalnya stadium 5 sedang sesak-sesaknya nggak bisa juga ya, Dok ya? Itu untuk stadium di bawahnya ya? Stadium 5 ya aktivitasnya semampunya, dokter. Karena kalau tidak aktivitas fisik nanti kan otot-ototnya atrofi ya, Dok. Mengecil ya, Dok ya? Jadi lama-lama bisa lumpuh. Ada kiat khusus untuk aktivitas fisik pasien-pasien yang sudah stadium 5 atau stadium 5 yang menjalani hemodialisis, ya. Ya, itu ada. Jadi memang aktivitas fisik itu tetap penting, ya. Tidak boleh terus ngelumpruk, ya. Ngelumpruk tidak tiduran tok ya. Kira-kira, Dok, kalau misalnya jajanan anak zaman now itu misalnya suka soft drink gitu, itu sebetulnya mengganggu kesehatan ginjal nggak, Dok, kalau misalnya sering minum minuman kaleng atau bir, alkohol? Sekarang kan banyak itu ya kayak boba, itu gulanya sangat tinggi ya. Iya, itu kandungan gulanya luar biasa. Ya, ada yang sampai 40 gram aja pernah baca itu. Banyak pokoknya gulanya sampai berapa 10 sendok itu kalau diteliti dalam satu gelas. Nah, itu sebenarnya agak kurang baik ya kalau terlalu sering ya. Nah, kalau terlalu sering, dan itu anak-anak sukanya seperti itu sekarang ya. Ada berbagai macam kan, ada teh, kopi, ada coklat ya, semuanya dengan menarik soalnya ya, dokter. Satu dari warnanya, dua rasanya, kayaknya tuh kalau udah nikmatin itu tuh udah keren gitu mungkin ya. Ya, juga gayanya, Dok. Iya. Temennya minum nggak pernah minum, seperti itu. Ya, ini, Dok, kemudian kalau gini, kalau orang Jawa Barat itu suka sekali kan makan jengkol gitu, Dok. Orang-orang pernah dengar kejengkolan karena keracunan. Itu ada efeknya beneran nggak sih, Dok, ke ginjal? Kalau asam jengkol memang konon katanya ada ya, tapi bisa gagal ginjal akut juga ya. Ya. Mungkin masih bisa balik lagi ya, Dok ya, kalau misalnya akut dalam waktu kurang dari 3 bulan udah bisa membaik. Ke segala sesuatu kalau berlebihan kan tidak baik ya. Ya, jadi mungkin diperhatikan saja, tidak berlebihan ya. Paling kalau musim aja jengkol kan ada musimnya ya. Iya. Kalau musim juga jangan berlebihan seperti itu. Ya, Oke, dokter. Namanya ya. Kita udah di sesi terakhir penutup ini. Saya pengen Dokter Adiasi bikin closing statement mengenai gagal ginjal kronik ini. Sebabnya harus bagaimana menjadi tetap sehat. Tips yang gampang gitu, Dok. Silakan, Dok. Yang gampang ya budayakan hidup sehat. Budayakan hidup sehat. Makanan menu seimbang ya. Kemudian aktivitas fisik harus ya. Kemudian tidak obes. Jangan obesitas hindari alkohol, hindari merokok ya. Ya. Kemudian yang sudah punya warisan penyakit ya. Kalau disebut warisan sering nggak mau sih ya. Padahal memang diwariskan. Ya, diwariskan ya. Nah, ya harus dikendalikan gitu ya. Untuk tahun ini WKD atau World Kidney Day itu health for all ya, jadi kesehatan ginjal untuk semua. Temanya untuk tahun ini ya. Ya, harus prepare, mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin kadang tidak terduga seperti itu ya. Terduganya apa, misalnya kadang kita cek rutin aja, ternyata ya kaget gitu ya. Kaget ya. Jadi kita perlu gaya hidup sehat.
Ya. Iya, mungkin kalau udah umur 40 tahun ke atas sudah mulai melakukan pemeriksaan menyeluruh ya, dokter ya, paling enggak screening ya, biar ditemukan lebih dini ya. Terutama yang punya faktor resiko. Yang punya faktor resiko, misalnya riwayat orang tua pernah punya diabetes, hipertensi, gagal ginjal, kan macam-macam ya tadi ya dokter ya. Oke dokter Adiasi. Oke, makasih banget ini udah bersedia menemani kami di Sjonegoro FM. Semoga dokter sehat selalu. Amin. Ya, juga dokter Adli. Amin, terima kasih sama-sama. Kapan kita ketemu lagi nih dokter Adiasi hangout? Siap. Nanti ya di Jogja ya dokter ya, bulan Agustus kita reunian besar. Oke, tadi itu yang disetel bukan lagu Sobat, ternyata ada miskom. Jadi tadi dokter ada lagu judulnya apa tadi? Sesuatu yang indah. Kemudian lagu kedua adalah Ada Band Yang Terbaik Bagimu. Gitu ya? Iya itu. Ada band yang terbaik bagimu. Oke, kita tutup nanti dengan lagu Dan dari Sheila on Seven. Terakhir tolong di-downloadkan lagu Dewa 19 Arjuna. Oke, makasih banget di hari World Kidney Day. Semoga semua pasien-pasien dokter juga sehat. Iya. Amin. Selamat bertugas kembali dokter. Maaf sudah diculik ini 1 jam ini. Mungkin next time bisa kita adakan lagi acara seperti ini dokter ya. Nanti gantian sama teman-teman yang lain juga. Makasih banget. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.